Air itu jelas untuk wudhu. Air itu adalah ayat kode kata lo. Dimana menjelang hari kiamat tidak turun selama 3 tahun. 3 tahun. Dan Ari punya rumah sebesar apapun, tanah berhektar-hektar. Begitu ada air, ada mata air di situ, keluar, itu bukan milikmu. Belajar dari Siti Hajar. Nggak tahu hari keberapa, subuh keberapa, gue dapet ilham. Al-Holiq. Ini kebiasaan gue nih ya, gue bocorin ya. Gue tuh kalau berkarya menyebut nama Allah, Al-Holiq, ya Bari, ya Musawir. Gue bilang, nggak mampu gue. Gue nggak ada duit, kehilangan pekerjaan. Gue bukan artis seperti lu, papan atas lagi. Nah, sekarang balik lagi ke rumah gua nih. Nah, waktu terakhir ke sana kalau nggak salah 2020 ya, 21 ya? 2021. 21 gak ya? 21 ya? Bentuknya beda nggak sih sama sekarang? Yang sekarang dia... Kan sekarang ada di FYP mulu, FYP lagi, FYP. Dia tau FYP aja nggak tahu nih kayaknya FYP nih. Ini namanya TikTok beliau nih. Iya, gitu. Ya Allah. Begitu ya, Ria? Iya, namanya FYP tuh. Kalau lagi nongol mulu viral mulu tuh FYP tuh. Ya, pokoknya, ada FYP Instagram. Pokoknya nama itu ada di slot paling atas gitu ya kadang-kadang ya. Ya memang tugas... Rekomen gitu ya. Emang tugas kita emang bukan karena dunia maya kita jadi laris. Maaf saya koreksi omongan saya. Bukan karena Instagram kamu jadi laku berat, bukan. Dengan kita memposting, kita tuh menempatkan nama kita di satu sisi-sisinya gitu loh. Jadi kalau orang mau nyari keluarlah nama kita gitu ya. Nah perubahannya sekarang, Goa itu sekarang udah melingkar, bertawaf sudah. Oh, tadinya kan kayak orang kayak holakoh gitu ya, muter. Gitu. Iya betul. Jadi emang itu cita-cita aku. Jadi Ka'bahnya di tengah itu. Yang mana? Apanya? Yang waktu sana kan belum ada tuh ya di bawah ya? Sekarang udah ada. Enggak, tadinya yang tanah doang tuh dibangun sekarang. Iya. Jadi kan banyak orang kangen sama Ka'bah kan. Gue pingin kesana lagi. Kalau gue nggak begitu kangen karena gue bilang waktu doa terakhir gue Baitullah pergi haji pun, ya Allah pindahkanlah Baitullah itu di hatiku. Ini ada doa 3 yang tidak bisa didoakan di sembarang tempat nih, kecuali di sana. Yang pertama, doa boleh terserah apa aja ya. Yang pertama, ya Allah pindahkanlah Baitullah itu di hatiku. Jadi dimanapun, lo ngelihat masjid tanpa kubah di hadapan lo. Lo selalu menatap kiblat, lalu menatap Dia yang memiliki tempat dan lain-lain. Yang kedua, lo tahu multazam? Pintunya tempat paling barokah berdoa. Ya Allah pindahkanlah multazam itu di kedua telapak tanganku. Jadi gue senang mendoakan orang lain. Gue sendiri jarang mendoakan gue. Kecuali ya Allah jadikanlah aku kekasihmu karena engkau ridho. Kayaknya doa gue itu aja deh. Karena takut gue kesentuh sama surat Ar-Rahman. Fabi ayyala robi kumatu kaziban. Kurang apa lagi? 31 kali diulang-ulang. Yang ketiga doanya. Jangan lupa teman-teman. Kalau lagi umroh atau haji. Ngadep kiblat, ambil air. Baca Al-Fatihah, kurung dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Katakan, ya Allah, jadikanlah air Zam-Zam ini seperti kehadiranku di dalam kehidupan, menghidupi, menyuburkan, dan lain-lain. Jadi dimanapun nanti Ari berada, kau menyipati sifat air itu. Air kan lambang cinta yang terbesar untuk bumi, planet lain tidak pernah diberikan. Air itu adalah alat perekam doa yang paling canggih di atas muka bumi. Air itu adalah yang memilah yang bersih dan yang kotor. Air itu jelas untuk wudhu. Air itu adalah ayat kode kata lo. Dimana menjelang hari kiamat tidak turun selama 3 tahun. 3 tahun. Dan Ari punya rumah sebesar apapun, tanah berhektar-hektar. Begitu ada air, ada mata air di situ, keluar, itu bukan milikmu. Belajar dari Siti Hajar. Tetangga lo kekeringan, lo wajib memberikan air kepada dia. Asal jangan dia narik selang rumah lo. Gitu kan. Asal jangan lo naripin orang yang minum itu kan gitu. Insya Allah, beliau ini pendalamannya udah luar biasa. Ya, kan gurunya Ari lah, guru rumah lo lupa ngajarin ini semua sama gua. Oh iya itu yang gue jelasin itu ya? Jangan lupa lo kayak bapak lo juga nih. Udah pelupa apa aja lupa. Tahu. Waduh. Nah, awalnya dulu ngedesain rumah gua tuh maksudnya gimana sih? Ibaratnya gini, kalau yang orang nggak punya darah seni ya ibaratnya masuk situ
Gue rasa bingung. Kenapa? Ada barang bekas jadi apa gitu kan? Tuh, ada barang bekas. Beliau tuh ngumpulin gitu jadi sesuatu lah bentuknya gitu. Kemudian ada lukisan-lukisan, pokoknya art banget lah. Terus kondisinya itu kalau misalnya orang yang mempelajari apa namanya pola-pola arsitektur gitu tata ruang arsitektur, dia bilang ini gaya ini nih, ini gaya Eropa, ini gaya minimalis, bla bla. Pas ke situ, ini gaya apa dia bingung. Ya, ini kok di sini gitu, ya kan? Bener. Nah, itu dia benar-benar kalau lihat lukisan abstrak, itu kondisi struktur di dalam itu abstrak. Jadi misalnya ada di sini tiba-tiba ada tangga lagi gitu. Tapi di sini bisa duduk. Nah, ada kayak mezanin di tengah gitu kan. Nah, ya disitulah memang itu uniknya. Nah, itu emang waktu dulu ada ide misalnya lagi ngebangun, gue pengen ada gini tiba-tiba gitu. Atau emang dari awal dari digambar begitu? Nggak ada gambar. Gak ada rencana. Nggak ada gambar? Nah, gue udah punya kebiasaan ya, Rik, bener-bener. Abis subuh, gue selalu berkarya. Atau menjelang subuh, selesai tahajud, pasti gue gambar. Nah, gue tuh selalu punya prinsip, duluan sama matahari dalam mengambil objek. Jadi kalau matahari keburu nerangin, berarti gue udah kalah. Nah, gue biasain begitu. Jadi kalau udah pagi, gue tuh udah gak kerja, Rik. Bercanda hidupnya, bersilaturahmi, berteman, dan lain-lain. Nah, untuk membangun itu, gue bangun setiap subuh, Rik. Di tebing itu gue gini, ngapain nih gue? Besoknya gue gak dapet ilham. Di tebingnya mana? Di tebing-tebing itu, sebelum ada bangunan. Oh, tadi ada tebing tuh? Ada tebing-tebing pondasi untuk menjaga tanah itu tidak turun. Karena setiap tahunnya dia turun. Karena kereta barang. Oh, yang di sebelah sini ya? Iya. Ini kereta nih, sebelah sini ya? Udah terbelah, musola gue udah terbelah. Jelas udah terbelah dua. Udah bisa, karena kan getaran-getaran kereta tuh semuanya akan buat efek. Oke. Nggak tahu hari keberapa, subuh keberapa, gue dapet ilham. Al-Holiq. Ini kebiasaan gue nih ya, gue bocorin ya. Gue tuh kalau berkarya menyebut nama Allah, Al-Holiq, ya Bari, ya Musawir. Ulang deh. Al-Holiq, ya Bari, ya Musawir. Jadi nama ini nggak boleh dipisah. Rahman, Rahim. Ya, nah, Al-Holiq, ya Bari, ya Musawir. Dia maha mencipta, dia maha menyeni, dia maha yang mengkaryakan. Banyak artinya sebenarnya. Nah, tiba-tiba gue dapet ide, gagasan, dan konsep. Hidup kan di tiga itu. Ide, gagasan, dan konsep. Kalau orang memuliakan teknis itu ibarat orang berdiri di bayangan yang kosong. Lu bukan pemahat, skate aja. Panggil tukang pahat, jadi lu pemahat. Tapi konsep, ide, dan gagasan itu harus teraplikasikan. Nah, waktu pengaplikasian, yang paling bisa gue kerjakan adalah bajaringan. Kenapa bajaringan? Nggak mampu gue. Gue gak ada duit, kehilangan pekerjaan. Gue bukan artis seperti lu, papan atas lagi. Gue udah menepi dalam kehidupan. Bangun pakai apa bikin kafe? Ini beneran ya? Enggak, itu bukan yang dibangun ketika lu masih jadi artis. Masih syuting. Enggak dong, itu kan 1 Maret 2021. Pandemi. Itu baru kemarin dibangun? Ya Allah ya Karim. Pas gua ke rumah lu, itu belum lama baru dibangun. Lu tuh karena lu jadi gue beruntung. Allah ngamain hari untung tuh gunanya apa? Teman-teman yang punya kafe, yang pengen untung, undang hari untung. Karena Allah menakdirkan orang kan apa ya? Hari itu kalau gue nilai di TVRI ya, lo orang yang sederhana aja gitu. Ya, sederhana ternyata kebersahajan, Ri. Teman-teman gue bilang, Ri, wajah lu sederhana. Sederhana gimana? Kagak ganteng. Oh, kalau gue menilai lu ganteng, nanti gue disangka munafik, bohong. Suka sama cowok. Suka fitnah lu. Iya kan? Sorry. Lu ganteng, lu lagi fitnah. Atau gue katarak. Enggak, jadi di situ Ri, bahayanya orang yang sederhana. Kenapa emang? Ya Rasulullah kan sederhana hidupnya. Beliau memilih untuk sederhana. Iya, orang sederhana tuh pilihannya kan? Sederhana itu puncak dari pencapaian. Orang hidup kaya, sederhana itu, wah. Kalau orang miskin dia sederhana ya wajar. Miskin tapi kelihatan sederhana. Wih, naik kelas dong. Ya orang kaya gila, sultan dia hidupnya sederhana, dia nggak mau beli apa-apa, tapi dimanapun dia bangun kemaslahatan, itu yang Allah inginkan. Sebaik-baiknya umat kan yang bermanfaat, bukan yang punya mobil, yang nggak punya, yang punya enggak gitu. Yang penting sabarlah dalam pencapaian itu semua. Mau punya Ferrari ya boleh, tapi sabarlah dalam pencapaiannya. Karena Allah bersama dengan orang yang sabar. Gitu.
Masya Allah. Jangan dibalikin ternyata dia utang, punya orang. Dulu kan kalau ada Panasonic, artis itu bawa mobil bagus-bagus ya. Oh, iya. Nyewa ternyata Iya. rental. Tas bagus-bagus gitu ya. Ulangin lagi. Tapi nggak salah juga, maksudnya ya hidupnya pilihannya itu. Tapi kalau misalnya Bang Dik sendiri nih, apa namanya? Tapi jujur itu rumah, gue pikir udah dibangun dah lama sejak dia ngatis dulu. Wah, enggak. Jujur ya, soalnya apa? Itu yang dulu tempel itu zaman waktu muda semua kan. Itu karya-karya lu zaman muda tuh, ya kan? Iya, karena artinya gue sekarang udah nggak beredar lagi. 1 Maret 2021, ingatlah kita nggak bisa kemana-mana, mall, wah nggak ada, Ri. Ini bedanya kalau kita yakin sama Allah. Sekarang gini dari, gue nih dimarahin sama keluarga karena gue nggak mau disuntik pandemi waktu itu. Tapi gue udah suntik sekarang ya. Kenapa gue gak mau suntik, Ri? Gue nih umur waktu itu 52 tahun lah ya istilahnya. Waktu Yang itu, bener. waktu pandemi. Oh sekarang udah 48 ya? 55. Sekarang 48 Mundur dong. Jadi gini teman-teman semua, ya. Ini Al-Quran nih, aku berani bertaruh atas nama ini. Jadi 52 tahun aku beriman kepada Allah yang maha tidak terlihat. Tiba-tiba ada bakteri yang menyerupai sifatnya, tidak terlihat. Tiba-tiba hatiku jadi ketakutan, kalap, luar biasa. Gak mungkin lah, Ri. Lalu gue menemukan di surat apa ya? Al-Isra apa ya? Yang bunyinya begini kira-kira teman-teman. Kuturunkan air hujan ketika kau berputus asa. Sebagai rahmat, sebagai perlindungan. Jadi gue tuh nih, waktu pandemi gue mandi hujan nih. Dan selama pandemi hujan tuh turun. Iya memang. Tapi orang gak pernah ikro kan. Jadi orang biarin lari. Sekarang Allah adil gak sih menurut lo? Adil gak? Adil lah. Nah bakteri ini ditaruh di botol apa disebar? Sebar. Maka Allah tuh adil ketika disebar, obatnya juga menyebar di alam semesta ini. Cuma lu cari di apotek kan, terserah kata lo. Jangan nyalain juga kalau gue mandi hujan aja. Nah sejauh itulah alhamdulillah karena Allah gue diberikan kesehatan. Walau alam bisa. Jadi akhirnya gue disuntik dong. Nah, begitu gue disuntik, apa yang terjadi? 1000 orang ikut nyuntik. Karena gue panitianya gitu. Nah gue sedap nih kalau yang begini nih. Ya, jadi nyuntik untuk kemaslahatan. Ya. Dan kita butuh penjelasan juga, Rik. Kalau kita mau terbang kan harus ada datanya. Udah disuntik belum? Ya. Oh nggak mau kita nyuntik. Sebenarnya kan ya udah, ya sebagai orang beriman ya udah ikut Amir. Amir kebijakannya seperti apa ya kita Ikut. memang. Kan memang budaya orang Islam itu kan siapapun Dan jangan bilang itu nggak ada ya, itu ada ya. apa tuh nggak ada? Ya bakteri itu apa, pandemi itu ada. Ada atau nggak ada ya? Kalau menurut gue tuh misalnya gini, kita udah sepakat akan sesuatu. Ibaratnya kayak kita udah sepakat arah lagi soal jamaah. Asisten gue datang duluan jadi imam, gue atasannya. Tapi gue belakangan gue jadi makmum. Ketika di situ jadi amir, gue jadi ikuti kebijakan dia rukunya kapan gitu kan. Jadi apapun yang sekarang mau sependapat atau enggak gitu, ya memang udah regulasinya gitu, ayo kita ikutin gitu. Gue nyebutnya tuh kadang-kadang fikih itu adalah kesepakatan kita. Kita harus sepakat. Beli apa? Beli itu Bu, beras. Berapa liter? Ya segitu kan. Disebutlah 1 liter, 2 liter gitu, untuk mempermudah bertransaksi kan gitu. Tapi waktu bikin rumah itu, aduh benar-benar ini bayangan gue itu udah rumah yang kemudian bertumbuh dan jadi kayak kemarin waktu gue datang, nggak taunya pas gue datang rumah itu baru belum lama. Pernah diproyeksiin nggak? Apa? Bakal jadi viral? Pernah lu proyeksiin atau mungkin kepikiran nggak bakal serame kayak sekarang? Kata sekarang parkirannya susah nih. Katanya parkirannya udah sampai Bekasi katanya tuh. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman. Sekali lagi itu goa. Kalau kamu pergi ke goa, jangan cari lobby. Kamu tidak sedang ke mall. Goa itu memang tersembunyi. Ya, goa itu tempat menepi sebentar saya dalam kehidupan untuk mengkoreksi gitu. Jadi terima kasih kalian udah datang terus mau menyembunyikan mobilnya di mana aja. Tapi posisinya emang kayak lobby mall. Di luarnya mobilnya kan begitu kan? Lokasinya kan Emang lo pikir dulu ada itu? Nggak ada itu, Ri. Nggak ada jalan itu. pas gua datang ada kan? Iya, artinya semua orang juga nanya, Dik, jikir lo apa, Dik? Sampai ada jalan dibuka untuk ke stasiun sama ke rumah gua. Cuma 2. Lah gua tuh siapa? Tapi itulah cinta Allah yang abstrak. Apalagi lo ingin jadi kekasihnya. Kalau udah diterima, apa aja selesai, Pak.
Ya nggak mungkin jadi mungkin. Nah waktu pembangunan Jaya sama PT KI mau bikin jalan itu kan dia pamit. Kadang lewatin jalan gua kan. Saya bilang silakan Pak, nggak usah ada transaksi apa-apa, yang penting saya dibuka aja jalannya. 4 tahun baru saya bikin goanya. Oh, Ya udah, karena gue juga nggak pernah berpikir itu jadi apa. Ternyata kita harus merespon perubahan. iya. Tapi unik dari situ teman-teman, ya misalnya kita lagi pengen tafakur, ada lokasinya, mau mikir, ada, mau menikmati hidangan aja, relax, ada, mau bunuh diri juga ada jalan kereta. Bener. Iya, ya kan, lu mau pilih yang mana semua tuh, iya life bisa choice gitu kan, di situ ditunjukin gitu. Cuma beda berapa meter aja pilihannya Rumah lu berubah. juga ada tempat bunuh diri nih, tolong aja stop kontak. Iya semua ada gitu. Tapi kan lebih ekstrim kelihatan gitu. Iya. Di mana lu nggak ngerasa handphone lu getarin, lu makan bisa geter. Pas kereta lewat, gitu kan. Di mana lagi coba? Di mana lagi? Gue waktu bikin itu rumah, geter nih. Karena gue tambahin lagi bata, pasti geter. Tambahin siku lagi. Lumayan nggak geter. Tapi sampai sekarang masih geter. Tapi ada view lihat kereta datang di mana lagi kan? Gitu. Wow. Ternyata ya, sesuatu yang lo anggap buruk, tapi lo coba mengikhlaskan ya. Kayak tinggal di kereta, dempet lagi gitu, kan busik banget sih. Tapi gue nggak pernah terbangun dengan lewatnya kereta. Bahkan gue nanti mau opening acara kereta lewat tuh, atau setelahnya kita akan kembali setelah kereta yang mau lewat. Wow, lewat. Stasiun TV mana yang bisa bikin begitu? Kagak ada. Dulu nyeting editan ya. Wow. OBB itu. Wow. OBB-nya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya gini ya, dalam hikmah peristiwa ini, Allah tidak pernah menciptakan sesuatu itu nggak sempurna. Orang tunarungu aja lo pikir nggak sempurna, sempurna dia. Cobalah ajak bicara dia, sapalah dia. Nanti kita di akhirat, kita yang tidak bisa berkata-kata, dia tiba-tiba bisa banyak bicara dan akan menjelaskan siapa kita hidup di dunia ini. Hanya ada untungannya ngajak saya bicara ya Allah. Maka ditempatkan di surga hanya karena menghargai ciptaan Allah. Masya Allah. Setahu gue sih begitu. Benar. Jadi berarti memang ada orang yang nyakain, wah nih mungkin dilahirkan nggak sempurna. Siapa yang bilang nggak sempurna? Lu aja nggak paham kan? Ya orang bilang kan, orang buta itu adalah orang yang paling termiskin di dunia. Karena dia tidak bisa melihat keindahan yang diciptakan oleh Allah. Oke. Tapi ada lagi orang lebih miskin dari itu. Siapa dia? Orang yang bisa melihat dengan kasat mata, jelas memandang, tapi tidak bisa merasakan penderitaan orang lain. Nah, Itu lebih miskin lagi. Nih. Atau juga nggak bisa mengetahui kekuasaan Allah gitu kan? Nah, lebih ini lagi lu dikasih mata tapi nggak mensyukuri. Nah, emang benar kemarin sempat ada itu rame sengketa rumah gua. Emang ada? Tanah itu di kitab apa ya? Taurat ya. Adalah milik aku. Kuberikan kepada orang yang soleh. Soleh itu siapa, Ri? Soleh itu orang yang benar-benar memikirkan perbuatan baiknya, ibadahnya dengan kemaslahatan orang banyak. Jadi kalau engkau ingin tanahnya lebar, jadilah orang soleh. Soleh yang dimaksud untuk memikirkan orang lain. Ini karena Allah apa karena dik doang? Kan gitu. Nama karena jurang doang dan gua. Nah inilah yang harus saya singkapi bahwa apapun itu pasti rencana Allah. Dan gua yang sedang viral ini bisa jatuh miskin melarat belangsak kalau sedekahnya kurang.